Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera berkah dalam. Mari kita belajar Alkitab lagi. Tema kita kali ini, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Bahan diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Mohon untuk dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman dan like dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus bersama murid-muridnya berangkat ke kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Dan di perjalanan itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Kata orang. Jadi rupa-rupanya murid-murid sudah banyak yang mendengar dari orang-orang siapa Yesus itu. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Nah, tetapi itu kan kata orang ya. Yesus ingin secara personal itu seperti apa sih yang ada di dalam benak para murid Yesus itu? Siapa aku ini? Menurut kamu, apa katamu? Dan disinilah Petrus, ya boleh dikatakan dia mewakili teman-temannya, menjawab, engkau adalah Mesias. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Yesus menginginkan ya supaya murid-muridnya itu benar-benar memahami Yesus dengan tepat ya. Sampai di titik ini pemahaman Petrus sudah benar bahwa Yesus Mesias yang didambakan, yang ditunggu-tunggu oleh begitu banyak orang sebagai sang juru selamat ya. Saya katakan sampai di titik ini. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun. Loh, kenapa Yesus melarang? Ya? Jangan sampai terjadi salah paham pada para murid itu. Oh, ini ternyata Mesias yang ditunggu-tunggu. Karena Yesus tahu ya bahwa para murid mendambakan Mesias sebagaimana diharapkan orang Yahudi pada waktu itu, yaitu mesianik, ya, penebusan yang sifatnya jasmaniah ya. Jadi penebusan yang mengarah kepada kesejahteraan jasmani tanpa mempertimbangkan kesejahteraan rohani dalam pengertian penebusan umat manusia dari dosa dan penyelamatan umat manusia secara total. Maka supaya tidak salah paham, Yesus melarang murid-muridnya jangan memberitahukan kepada siapapun. Nah, kemudian Yesus mulai mengajar kepada mereka. Ya, jadi supaya para murid itu mendapatkan pengertian yang benar mengenai Mesias. Disinilah Yesus memberikan pengajaran seperti apa itu anak manusia harus menanggung banyak penderitaan ya. Ditolak oleh tua-tua, imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Dan inilah nanti yang memang harus dialami Yesus sebagai sang Mesias untuk membebaskan umat manusia. Penderitaan manusia lah yang sebenarnya ditanggung oleh Yesus. Namun ternyata imam-imam kepala, para penatua dan ahli Taurat menolak, tidak hanya menolak Yesus dalam pengertian pengajarannya, tetapi juga membunuh Yesus. Namun itulah
yang harus terjadi sehingga dia bangkit dari antara orang mati. Nah, disebut di sini hal ini dikatakan dengan terus terang. Ya, jadi kali ini pengajaran ini terus terang, sangat gamblang, sangat jelas ya, tetapi ternyata memang para murid pikirannya tidak sampai untuk memahami semua yang dikatakan Yesus ini. Sampai-sampai Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wah, luar biasa ini ya, Petrus itu niatnya baik. Masa sih Mesias harus banyak menderita? Masa sih Mesias harus ditolak? Masa sih Mesias harus dibunuh? Ya, tetapi tidak dipikirkan bahwa Mesias itu bangkit. Lah inilah ya kekurangan dari para murid pada waktu itu. Nah, saudara-saudari, kita pun juga kadang-kadang memikirkan atau berpikir ala Petrus. Yang namanya keselamatan itu tanpa penderitaan, yang namanya kesejahteraan itu tanpa perjuangan, yang namanya kehidupan kekal itu tanpa salib. Justru disinilah Yesus mau mengajar para murid, itulah yang harus dilalui, jalan seperti itulah yang harus dilewati. Apa yang dilakukan Petrus selanjutnya setelah ini? Berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya dan memarahi Petrus, "Nyala iblis." Bayangkan ini, seorang Petrus yang kemudian di dalam gereja Katolik sering kita kenal sebagai paus pertama, dikatakan iblis oleh Yesus. Apa jadinya kalau itu dikatakan oleh Yesus kepada paus kita pada zaman ini, ya? Kita akan kehilangan kepercayaan kepada paus, ya. Tetapi memang inilah dinamika ya. Tadi Petrus baru saja mengatakan Yesus Mesias, ya. Tetapi Mesiasnya adalah Mesias Allah orang Yahudi pada waktu itu, ya. Sehingga ini harus diluruskan, ya. Sampai-sampai pemikiran seperti itu hanyalah pemikiran manusiawi. Ya, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan muridnya dan berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Nah, ini saudara-saudari, kita sebagai orang Katolik, ya, jangan takut untuk menyangkal diri, ya, jangan takut untuk memikul atau memanggul salib. Ya, bagi orang yang tidak mengenal Kristus atau mempunyai keyakinan lain, ini sesuatu yang aneh ini orang Katolik ini. Bagaimana ini penebusan ada di kayu salib? Cobalah kita membuka internet itu, bagaimana mereka melecehkan Yesus yang tersalib. Tetapi merekalah orang-orang yang tidak ingin selamat, kecuali nanti mereka bertobat. Meskipun sekarang melecehkan, Yesus akan tetap menerima mereka itu. Tetapi kalau sampai akhir tetap menyangkal Yesus, apalagi menghina salib, mereka tidak sadar melalui salib itulah sebenarnya penebusan diperoleh. Apalagi mereka yang mau mengikuti Yesus harus melalui jalan ini, ya. Mengikuti Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, ikut Yesus. Siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya, justru orang-orang yang mencari kesejahteraan hanya demi nyawanya sendiri, ya, tidak merelakan nyawa, tidak mau berkorban, dia tidak akan selamat, apalagi malah menghina Yesus yang tersalib. Padahal melalui salib itulah keselamatan diperoleh. Ya, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya.
Nah, saudara-saudariku yang terkasih, jangan takut saudara-saudari untuk mewartakan Yesus. Jangan takut untuk mewartakan hal yang benar. Jangan takut untuk mewartakan Injil. Ada jaminan yang jelas dari Yesus. Barang siapa bahkan kehilangan nyawanya, ya, justru ia akan menyelamatkannya. Ya. Tetapi kehilangan nyawa karena iman, karena Yesus, dan karena Injil. Bukan kehilangan nyawa karena kesalahan kita sendiri, karena kebobrokan kita sendiri. Ya, kalau itu akan tragis sekali, ya. Di dunia pun hidup ya enggak sejahtera, tetapi di surga juga enggak. Nah, dengan kata lain, ditolak oleh dunia, tak diterima di surga. Ini tragis. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ya, ikutlah Yesus, ikutlah Dia dalam memanggul salibnya, bahkan sampai di titik yang paling tinggi seorang pengikut Kristus berani kehilangan nyawanya demi keselamatan dan memperoleh hidup. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Mohon dibantu untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman. Dari Tuhanlah pertolonganku channel. Saudara-saudari sekalian, aktivitas saudara, keluarga saudara, dan kehidupan saudara sehari-hari senantiasa dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.